Meski menuai aksi penolakan di berbagai daerah, Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober lalu. Menanggapi aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin seolah mempersilahkan pihak yang tidak setuju untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yang pro dan kontra ini kan bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja aja. Seluruh produk undang-undang itu pasti ada pro dan kontra. Kalau kita lihat di Mahkamah Konstitusi itu yang digugat ada beberapa undang-undang lumayan banyak. Kalau kita lihat data statistiknya di Mahkamah Konstitusi itu yang digugat itu hampir 90%. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengonfirmasi beberapa poin yang menjadi tuntutan para pekerja. Pada program Sapa Indonesia Malam Selasa 6 Oktober, Ida menjelaskan tentang aturan pegawai kontrak waktu tertentu. Pertama soal pekerja kontrak tadi atau PKWT, pekerja kontrak pada waktu tertentu. Saya ingin bertanya, di undang-undang sebelumnya diatur misalnya 2 tahun atau 3 tahun dan maksimal diperpanjang selama 2 kali. Tapi pada Omnibus Law ini Cipta Kerja dihapus semuanya. Logikanya adalah berarti perusahaan bisa mempekerjakan karyawan dengan status kontrak tanpa ada batas waktu sampai kapanpun. Tidak, jadi ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 2003 akan tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, dan bukan akan ya, tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian hal-hal yang bersifat lebih teknis diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi prinsipnya saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang 13 2003 tentang PKWT ini tidak dicabut ketentuannya. Jadi tetap ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tambahnya adalah ada PKWT ini ketika berakhir mendapatkan uang kompensasi. Ini yang perlindungan baru yang tidak ada di Undang-Undang 13. Baik. Kemudian hal-hal yang teknis, Mas Aiman, akan diatur dalam peraturan pemerintah. Menaker Ida Fauziah juga mengonfirmasi perihal hari libur pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Juga mengenai ketentuan sanksi bagi perusahaan. Dari penjelasan Menaker Ida Fauziah, sanksi administrasi akan tetap mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika ada perusahaan memberi upah di bawah aturan undang-undang atau di bawah UMP, tetap akan diberi sanksi. Selain itu, Menaker menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberi kompensasi atau perlindungan bagi para pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, seperti waktu kerja dan kepastian perlindungan dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, polemik untuk Undang-Undang Cipta Kerja memang masih terus bergulir. Bagaimana sebenarnya pandangan dari kalangan pengusaha sendiri dan juga pengamat ekonomi mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja, dan mampukah memang betul Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diyakini oleh pemerintah dan DPR akan meningkatkan ekonomi dengan mengundang investasi dan lain-lain. Segera kami bahas. Ada analis ekonomi Joshua Pardede dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat pagi. Karena ada Pardede-nya, saya panggil Bang Joshua saja pagi hari ini. Kalau sama Mas Haryadi udah kebiasaan Mas, jadi saya izin lah ya untuk ngobrol santai. Selamat pagi, Bang Joshua dan Mas Haryadi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dari kacamata pengusaha selalu disebut pengusaha diuntungkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mas Haryadi, benar? Iya, saya melihatnya bukan siapa diuntungkan ya dalam hal ini ya. Karena di sini adalah keperluan untuk bangsa Indonesia sendiri. Tidak ada yang dalam hal ini keuntungan untuk salah satu pihak. Tapi menurut saya ini adalah keuntungan untuk semua pihak untuk memperbaiki iklim usaha kita ke depan, dan kita berharap dengan iklim usaha yang baik tentunya juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang dalam jumlah besar. Ini yang perlu kita pahami, Mas, karena kenyataan di lapangan kan terbukti bahwa terjadi penyusutan lapangan kerja dalam jumlah signifikan ya. Sejak Undang-Undang 13 diundangkan 17 tahun yang lalu, lapangan pekerjaan untuk formal itu kan menyusutnya cukup besar ya. Itu bisa dilihat kok, dilihat data-data di BKPM,
bisa dilihat dari besarnya subsidi, masyarakat penerima subsidi, besarnya masyarakat miskin, dan sebagainya. Data itu mengkonfirmasi hal tersebut. Ya, sedikit Mas Haryadi berkaitan dengan ini akan membuka lapangan kerja, itu konkretnya akan seperti apa sih di bayangan pengusaha sebetulnya undang-undang ini akan membuka lapangan kerja itu seperti apa? Jadi gini, di dalam Undang-Undang 13, itu kan undang-undang yang sangat berat kepada perlindungan, sehingga rigid, Mas. Nah, dengan rigidnya itu, maka konsekuensinya ada dua. Yaitu pertama adalah biaya ketenaga kerjaan itu menjadi lebih besar. Kedua, dari sisi penyerapannya menjadi rendah. Otomatis begitu biaya tenaga kerja menjadi besar, maka orang itu akan berpikir ulang untuk melakukan usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Makanya dalam kurun waktu 17 tahun ini, kalau kita perhatikan, kita kehilangan banyak sekali industri padat karya. Jadi yang masuk itu lebih banyak adalah industri padat modal. Nah, seperti itu kondisinya, Mas. Dan itu adalah menurut pandangan kami tidak baik untuk bangsa kita, karena bangsa kita populasinya, angkatan kerjanya jumlahnya besar, 130 juta orang lebih, dan juga dari tingkat pendidikan 57% itu di bawah lulusan SMP. Ya, apakah dengan Undang-Undang Nomor 13 yang begitu melindungi pekerja, sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin besok akan diketok, disahkan begitu, ini berarti perlindungannya jadi kendor atau gimana, Mas Haryadi? Bukan perlindungannya kendor ya, tapi lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Jadi di sini kami melihatnya, misalnya kita ambil contoh jam kerja. Jam kerja itu dipatok 40 jam per minggu, tapi sekarang untuk lemburnya dibikin fleksibel. Jadi seharusnya lembur itu boleh 3 jam, itu adalah bisa jadi 4 jam. Ini salah satu contoh ya. Pesangon juga begitu, dibuat lebih realistis karena dengan pesangon yang begitu besar, pada kenyataan di lapangan itu banyak yang tidak sanggup untuk mengikuti regulasi tersebut. Sehingga yang terjadi selama ini lebih banyak adalah kesepakatan atau kompromi kedua belah pihak. Oh, jadi kesepakatan dan kompromi kedua belah pihak, dalam hal ini pengusaha dengan pekerjanya ini lebih terbuka di Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya? Iya, Oke. betul. Saya sebentar ke Bang Joshua berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja ini. Cukup optimis apa yang disampaikan oleh Mas Haryadi, Bang Joshua? Iya, saya pikir saya cukup optimis ya bahwa potensinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita harapkan ini bisa menarik investasi asing dan juga investasi domestik. Dan kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini ekonomi global ini masih berkutat dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan sayangnya pada saat ada arus relokasi perusahaan-perusahaan Tiongkok ke kawasan negara Asia, masuknya bukan ke Indonesia gitu ya, tapi masuknya kepada Vietnam, Kamboja ataupun negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga saya pikir ini menjadi satu jawaban ya untuk bisa menangkap investasi ataupun potensi-potensi relokasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok ataupun perusahaan negara lainnya. Dari amatan Anda, Bang Joshua, kenapa perusahaan-perusahaan Cina itu segala macam ke Vietnam bukan ke Indonesia? Dan apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat arus itu akan betul-betul masuk? Apa yang membuat Anda yakin? Yang pertama adalah overlapping kebijakan atau policy ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan pemerintah pusat dengan daerah. Dan itu saya pikir sudah diadres juga dalam Omnibus Law ini. Yang kedua juga adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas labor ataupun tenaga kerja Indonesia. Karena kalau kita bandingkan, kita jejer nih ya, labor cost over productivity, itu kita sangat tinggi sekali. Artinya tingginya labor cost itu tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas gitu ya. Jadi artinya itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan masuknya investasi ke Indonesia itu agak lemah. Jadi saya pikir itulah menjadi salah satu fleksibilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi ini, diharapkan tadi bisa memberikan mendorong ya untuk para tenaga kerja ini untuk meningkatkan skill dan meningkatkan produktivitasnya, seperti itu. Ya, tetapi apakah dengan kemudian nanti ini, maksud saya begini, kalau saya pekerja lah, Mas Haryadi bos saya begitu, kan kalau kita berdiskusi saya pasti kalah terus gitu. Artinya saya sebagai pekerja lembur terus, upah lemburnya nggak sesuai, saya udah protes tapi tidak terjadi begitu untuk kesepakatannya. Kan kemungkinan yang besar terjadi adalah pengusaha lebih menekan pekerja. Bagaimana Bang Joshua? Dan nanti saya lempar ke Mas Haryadi, ini tuh bisa terjadi win-win solution ketika dilaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bang Joshua, siapa yang mengawasi?
Ya, saya pikir kan ini kan payung hukum besarannya gitu ya, Omnibus Law-nya. Dan tentunya nanti dikondisikan dengan tadi bagaimana negosiasi antara perusahaan dengan serikat pekerja misalkan. Karena kita tahu bahwa pekerja ataupun buruh ini kan juga punya serikatnya sendiri. Dan saya pikir itu bisa dinegosiasikan ya, apabila memang ada hal-hal yang tadi kurang melindungi pekerja dan juga agak merugikan pekerja gitu. Dan tentunya saya pikir itu sangat fleksibel dan itu bisa diatur oleh masing-masing perusahaan. Jadi ini sangat customized ya dari masing-masing perusahaan, dan kita harapkan bahwa pekerja tadi bisa tidak harus lebih komprehensif ya membaca undang-undang cipta tenaga kerja ini secara keseluruhan, dan kita harus melihatnya bagaimana jangka panjangnya ini untuk peningkatan ekonomi kita dan juga penciptaan lapangan pekerja lebih banyak lagi ke depannya. Oke, Mas Haryadi, bagaimana soal pembahasan di antara kedua belah pihak ini? Karena banyak sekali justru di sini tidak ketemunya antara pengusaha dengan para pekerja, dengan serikat pekerja, jadi malah banyak konfrontasinya begitu. Nah, bagaimana ini upaya-upaya ini nanti tidak terjadi, tapi justru menjadi optimisme bagi kita? Ya, sebetulnya kalau komunikasi itu berjalan dengan baik, Mas Bayu. Jadi kalau kita melihat dari level, terutama di sini di tingkat nasional ya, karena kalau di perusahaan itu kan lebih cair kalau di level perusahaan. Tapi kalau kita lihat di tingkat nasional, pembicaraan itu sangat intensif, baik di level lembaga kerjasama tripartit maupun juga di level bipartitnya itu sendiri. Jadi sehingga semua permasalahan yang ada itu sebetulnya sudah dikomunikasikan. Memang yang menjadi masalah adalah ada kelompok yang memang dari awal itu selalu tidak ingin bertemu, gitu. Tidak ingin bertemu dalam arti kata mempunyai posisi yang lebih kepada pendapatnya sendiri, tanpa mau kita berdiskusi melihat kondisi lapangan yang ada. Ya tadi saya sampaikan kan bahwa ini kan ada terjadi penyusutan yang luar biasa di dalam penyerapan tenaga kerja. Harusnya ini menjadi focal point kita sama-sama melihat yang harus kita selesaikan bersama, karena tidak ada yang untung kalau penyerapan tenaga kerja ini menyusut, dan terutama adalah yang untuk pekerja formal, Mas. Kalau informal tentu relatif ya. Kalau yang mendapatkan perlindungan itu kan lebih banyak di formal. Nah, ini yang kita ada sebagian yang tidak begitu merespons dengan positif hal ini, tapi lebih kepada haknya saja tanpa melihat pemberian kesempatan kepada angkatan kerja baru untuk bisa masuk ke dalam lapangan kerja. Ya, pun begitu Mas Haryadi dan juga Bang Joshua begini. Nanti kan ini sebagai sebuah payung hukumnya secara besar, nanti turun. Tadi malam di Sapa Indonesia Malam, Bu Menaker sudah mengatakan nanti itu akan ada turunannya ke pemerintah daerah dan lain-lain. Bang Joshua tadi mengatakan itu memang sudah ada breakdown-nya juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu dipastikan itu akan bisa berjalan sehingga kemudian sebutlah negosiasi antara pekerja dengan pengusaha begitu, itu ada patokan-patokannya mengenai upah minimum dan lain-lain, dan itu dilaksanakan. Bang Joshua, itu bisa nggak terlaksana sehingga kemudian ada pengawalan, ada pengawasan sehingga pekerja juga merasa cukup aman karena saya berpijak pada sesuatu yang benar, ada peraturan daerahnya atau sesuatu berkaitan dengan itu yang dia bisa bawa sebagai bahan untuk bernegosiasi dengan pengusaha. Bang Joshua. Ya, saya pikir ini salah satu misalkan terkait dengan formulasi dari upah minimum tahunan ya, yang setiap tahun kita lihat ini ada adjustment-nya. Dan ini kan masih disesuaikan, artinya terkait dengan upah minimum kabupaten ataupun kota ini masih tetap eksis ya. Dan ini artinya kan pemerintah juga masih memikirkan bagaimana nanti keberlangsungan dari pekerja, karena itu disesuaikan juga dengan misalkan biaya hidup dari masing-masing kota kan tentu berbeda ya, tidak bisa kita pukul rata, dan juga kebijakan misalkan di sektoral lainnya juga ini saya pikir kan masing-masing sektor juga tadi punya standar dan juga punya standar yang masing-masing berbeda gitu, sehingga saya pikir itu disesuaikan dengan tadi bagaimana lokasi dari pekerja itu sendiri ataupun perusahaan itu sendiri, dan juga sektor dari perusahaan itu sendiri, sehingga ya itu kita harapkan tadi negosiasi bipartit antara perusahaan dengan para pekerja ini kita harapkan bisa lebih cair dan tadi tidak sampai terjadi penolakan yang berkepanjangan ya, sehingga itu kita harapkan juga dan ini sanksi dari, karena kalau kita lihat sebagian besar saya sepakat bahwa
dari Undang-Undang Nomor 13 2003 itu sebagian besar memang tetap eksis ya, tapi dilengkapi ataupun diperkuat ya, seperti misalkan PKWT tadi ya, perjanjian kerja waktu tertentu itu pun juga kan ditambah ya, jadi ada tambahan kompensasi ataupun ada kompensasi apabila pekerja ataupun yang masuk dalam PKWT tersebut berakhir masa PKWT-nya. Jadi saya pikir justru ini perlindungan terhadap pekerjanya justru diperkuat. Jadi saya pikir itu jangan sampai tadi memberikan kekhawatiran buat pekerja, dan tadi sekali lagi mari kita dan pemerintah pun juga kita harapkan juga terus melakukan sosialisasi ya, baik juga kepada perusahaan dan juga pada pekerja, sehingga negosiasi nanti di antara tripartit tersebut bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya. Oke, saya balik lagi ke Mas Haryadi berkaitan dengan PKWT ini. Kalau memang kemudian ada pemutusan perjanjian kerjasama untuk PKWT-nya antara pengusaha dengan pegawai, ininya harus diselesaikan, ada tetap mendapatkan pesangon dan lain-lain, sebutlah begitu kira-kira, bukan ditinggal begitu saja. Tapi itu bisa terjadi, Mas Haryadi. Selama ini itu terjadi atau tidak? Atau ini kan kekhawatiran yang sering disuarakan. Setiap kali ada undang-undang tenaga kerja, cipta kerja, apapun namanya, selalu soal ini nih yang dikhawatirkan nanti supaya mudah gitu saya menyatakannya, ini pengusaha nanti semena-mena begitu. Sebenarnya seperti apa, Mas Haryadi? Apakah, oke kalau Mas Haryadi baik-baik nih, tapi kan ada perusahaan-perusahaan yang jadi oknum begitu, dan betul-betul kemudian putus saja begitu kontrak kerja dan lain-lain, Mas Haryadi. Ya, landasan undang-undangnya kan ada, Mas. Jadi sebetulnya sangat jelas ya. Selama ini pun juga berjalan seperti itu. Jadi di dalam perselisihan, andai kata terjadi perselisihan, jalurnya juga sudah ada. Dan juga jangan lupa bahwa dengan adanya perkembangan media sosial seperti ini, dari rekan-rekan pekerja juga bisa menyuarakan itu juga di media sosial sebagai kontrol sosialnya. Jadi kalau kami melihat sebetulnya permasalahan yang ada dalam sisi komunikasi itu sebenarnya sudah berjalan. Yang menjadi problem, Mas Bayu, itu adalah kemampuan perusahaan itu sendiri. Ini yang kami pantau, banyak perusahaan yang mengalami juga kesulitan keuangannya. Apalagi ditambah lagi kondisi pandemi seperti ini ya. Dalam kondisi non-pandemi aja banyak perusahaan yang apabila dihadapkan pada suatu kewajiban yang sesuai dengan aturan yang ada, itu mereka tidak mampu gitu, apalagi di kondisi pandemi. Jadi ini yang kita bangun sebetulnya adalah komunikasi yang menjadi harusnya lebih baik ke depan. Dan juga menurut pandangan kami dari sisi ketenaga kerjaan ini tidak bisa hanya melihat perlindungan saja, Mas, tapi juga harus dilihat dari sisi yang memberi pekerjaan itu juga bagaimana kondisinya. Jadi sehingga jangan sampai kita seolah-olah seperti tidak ada masalah, tapi sebenarnya ada problem yang besar. Saya ambil contoh seperti upah minimum contohnya. Upah minimum itu sebetulnya adalah jaring pengaman sosial. Upah minimum adalah upah paling rendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, tapi di Indonesia karena tadi ya permasalahan di dalam Undang-Undang 13 itu sangat rigid, sehingga banyak deviasinya, banyak biasanya di lapangan yang mengakibatkan kenaikan daripada upah minimum itu menjadi upah rata-rata. Jadi bukan lagi upah sebagai jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata. Padahal upah minimum itu adalah bagi pekerja yang baru bekerja, yang nol pengalaman, yang baru bekerja. Nah, itu kan harus dilihat di sana. Nah, tapi sekarang akhirnya upah itu menjadi upah rata-rata. Nah, ini yang mengakibatkan sehingga banyak sekali perusahaan yang juga melakukan rasionalisasi. Karena biaya tenaga kerja itu tidak tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Nah, hal semacam ini, Bang Joshua, bagaimana kemudian nanti ke depan, apakah ini semua sudah, kalaupun saya belum membaca secara keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ini terbuka peluang-peluang untuk diperbaiki seperti yang dikatakan Mas Haryadi, Bang Joshua? Ya, tadi disampaikan juga di awal bahwa DPR pun tadi tetap membuka ya ruang-ruang uji materi apabila memang tadi ada pihak-pihak yang masih berkeberatan ya dengan pasal-pasal ataupun poin-poin yang terangkum dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan kedepannya saya pikir yang tadi yang perlu disampaikan juga adalah sosialisasi ya. Misalkan kita lihat bagaimana merangkum undang-undang yang panjangnya 900 halaman itu jadi misalkan satu buku saku gitu misalkan gitu ya. Sehingga harapannya ini bisa dibaca dengan lebih baik dan lebih tenang ya para pekerja pun ataupun para buruh ini juga tidak sampai mispersepsi dengan hal-hal yang sudah positif yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dan juga sudah dikomunikasikan juga dengan pengusaha dan pelaku dan industri. Jadi saya pikir
harapannya ke depannya ini penolakan-penolakan ini bisa diterima ya, dan kita harus melihatnya bagaimana kerangka besarannya adalah penciptaan lapangan kerja, di mana kita harapkan investasi ini akan datang, dan ini akan multiplier-nya akan sangat besar sekali, khususnya untuk bagaimana mendorong meningkatkan pendapatan real masyarakat gitu. Oke, baik. Kita jeda dulu untuk kemudian nanti saya ingin tahu pengusaha sekarang menyiapkan apa saja berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebentar lagi mungkin disahkan, atau menunggu 30 hari sah sendiri karena nanti kemudian ini akan berlaku dengan sendirinya begitu. Dan satu lagi ke Bang Joshua, nanti investasi benar-benar akan masuk, tapi ada pernyataan keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dari investor global yang berkaitan dengan tampaknya perlindungan lingkungan ini kurang diperhatikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bahas ini setelah jeda, tetap bersama kami.